Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada informasi ini, saya akan berbagi satu hal kepada Bapak Ibu honorer setanah air mengenai info terkini nasib honorer yang kini sedang menjadi topik hangat dalam hal pembahasan di pemerintahan, demikian juga dengan DPR RI. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi terkini, info terkini per 15 Maret 2023, yaitu Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Abdullah Azwar Anas, ungkap nasib penghapusan tenaga honorer 2023. Komisi 2 DPR menyampaikan supaya segera melakukan finalisasi. Ingat Bapak Ibu ya, informasi tentang penghapusan tenaga honorer ini yang telah disodorkan oleh Menpan RB oleh DPR RI mengatakan supaya segera melakukan finalisasi terhadap penataan honorer ini. Nah, Bapak Ibu, ikuti informasinya dan jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Berita Seluruh.com mencatat satu informasi terkini tentang nasib honorer. Info terkait nasib penghapusan tenaga honorer di bulan November 2023 kini sudah mulai menemui titik terang sebagaimana yang diungkapkan oleh pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Jadi, perihal nasib penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 nanti, artinya di November 2023 tahun ini nantinya, pemerintah melalui Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan satu kabar gembira di mana informasi ini menggembirakan seluruh honorer, demikian dengan seluruh masyarakat yang mendengar informasi ini. Jadi terkait finalisasi terhadap non-aparatur sipil negara atau finalisasi terhadap nasib honorer non-ASN di Indonesia, nasib penghapusan tenaga honorer tersebut ini telah dibahas oleh Komisi 2 DPR Republik Indonesia, telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena memang DPR di sini ya benar-benar mendukung impian honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya ini berdasarkan satu keputusan bulat atau tekad dari pemerintah. Dalam menangani nasib tenaga honorer agar cepat ditangani, maka Gus Pardigaus yang merupakan anggota Komisi 2 DPR RI meminta agar Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah. Diharapkan kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memfinalisasi opsi yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh Indonesia. Ini kata Gus Pardigaus, anggota Komisi 2 DPR RI. Nah, ini suatu hal yang positif Bapak Ibu ya, jika ya dalam waktu yang cepat finalisasi terhadap opsi yang akan diterapkan terhadap nasib honorer ini segera dilakukan oleh pemerintah. Beliau juga menyampaikan bahwa Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB perlu membahas dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu terkait anggaran, terutama soal penggajian apabila honorer ini diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya ASN di sini Bapak Ibu yaitu P3K dan PNS. Gus Pardigaus menjelaskan apabila Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, maka kebijakan untuk menangani nasib tenaga honorer tersebut tidak ada nada penolakan karena masalah anggaran. Ingat Bapak Ibu ya,
Bila Menpan RB melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, maka tidak akan ada penolakan karena masalah anggaran. Kenapa? Karena memang anggaran untuk ini sudah disediakan oleh negara. Sebagaimana keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya bahwa tidak ada alasan daerah untuk tidak mengangkat ASN P3K itu, ya, karena memang anggarannya sudah ditransfer ke daerah melalui daun non fisik. Saat koordinasikan kepada Menteri Keuangan ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi, ungkap Gus Pardi. Sebagai mitra kerja Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi menyampaikan bahwa Menpan RB juga perlu memiliki skema yang jelas dalam menentukan opsi jalan tengah tenaga honorer yang rencananya akan dihapus oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Terkait nasib 2,3 juta tenaga honorer yang telah tersebar sebagian besar di pemerintahan daerah, Gus Pardi juga menyinggung masalah sumber dana penggantiannya. Bagaimana status tenaga honorer setelah tahun 2023 hingga sumber dana penggajiannya. Hal ini penting supaya tidak ada satupun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dikhianati oleh pemerintah, jelas Gus Pardi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah sedang memikirkan jalan tengah terbaik, yaitu supaya benar-benar opsi ini nanti yang akan diterapkan tidak merasa dirugikan. Artinya benar-benar ada keadilan. Menurut Gus Pardi, selaku anggota Komisi 2 DPR RI, Menpan RB Anas harus menyampaikan saat bertemu DPR bahwa tidak sampai ada pemberhentian non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN ini atau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer non-ASN. Jadi ini satu hal yang perlu diketahui oleh DPR RI bahwa pemerintah melalui Menpan RB harus menyampaikan pada saat bertemu dengan DPR RI tentang komitmen bahwa tidak ada PHK terhadap honorer non-ASN. Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan. Tapi betul memang bahwa Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau tidak ada PHK, ungkap Gus Pardi. Meskipun opsi yang diputuskan belum diambil secara resmi melalui surat edaran nasib penghapusan tenaga honorer di November 2023 nantinya, cukup jelas bahwa pemerintah tidak sampai melakukan pemberhentian terhadap honorer non-ASN atau tidak ada PHK terhadap non-ASN itu nantinya. Baik di tahun 2023, demikian untuk tahun berikutnya. Jadi, demikian informasi Bapak Ibu. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang tidak jadi di PHK dan akan diangkat menjadi ASN sebagaimana impiannya supaya bisa diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.